Maka dari itu saudara-saudara, pemberkatan rumah, pemberkatan kendaraan itu bukan tujuan supaya roh jahat, setan-setan, iblis lari dari rumah baru yang diberkati. Itu bukan itu maksudnya yang pertama, tetapi ibadat berkat pemberkatan rumah itu adalah untuk mempersembahkan diri kita, rumah kita kepada Allah kita, sehingga kita berada di dalam persekutuan hidup dengan Allah. Saudara-saudara, Shalom, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sekeluarga, tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini adalah mengenai sakramen dan sakramentali. Tetapi untuk di bagian awal saya akan membatasi pada sakramentali karena ini lebih berkaitan dengan kepemimpinan ibadat yang dipandu oleh para awam atau para prodiakon. Nah, khusus untuk materi sakramentali ini saya akan bagi dalam 3 episode. Yang pertama itu adalah apa yang akan kita lihat sebentar, sakramen dan sakramentali, termasuk perbedaannya, adakah hubungan di antara keduanya. Lalu kemudian pada bagian berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis atau macam-macam dari sakramentali. Kemudian di bagian yang terakhir dari episode ini, saya akan berikan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam rangka memimpin ibadat sakramentali. Baik saudara-saudara, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sakramen dan sakramentali. Dua hal ini sering dikacaukan oleh di kalangan umat sendiri. Kadang-kadang ada yang belum mengerti atau sepenuhnya tidak mengerti tentang apakah sama antara sakramen dan sakramentali. Kelihatannya mirip-mirip ucapannya. Sakramentali kadang-kadang juga disebut sebagai sakramentalia. Itu sama saja, sakramentali dan sakramentalia. Lalu kemudian, apakah sama atau apakah berbeda dan adakah hubungannya? Mari kita lihat saudara-saudara. Pengertian sakramen dan sakramentali. Munculnya istilah sakramen. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, sacramentum, yang dalam abad kedua dipakai sebagai kata untuk menerjemahkan kata Yunani mysterion. Di dalam bahasa Spanyol juga sebenarnya ada kata sacramentos. Sacramentum dalam bahasa Latin, kemudian itu merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu mysterion. Kemudian mysterion ini juga di dalam bahasa Indonesia itu menjadi misteri atau peristiwa-peristiwa. Lalu kemudian kata sakramentum sendiri berarti sumpah setia prajurit dalam dunia militer dan uang jaminan. Nah, saudara-saudara begini. Jadi kalau ditelusuri sebetulnya asal-usul katanya dari awal nenek moyang kita, kata sakramentum itu berarti uang jaminan. Dalam tanda petik juga saya bisa mempersempit menjadi sakramen itu dapat diartikan sama dengan jaminan. Nah, nanti untuk jaminan ini akan kita perluas dalam konteks dunia kita sekarang ini. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh pada makna atau pengertian dari sakramen. Sakramen adalah tanda yang terlihat yang ditangkap oleh panca indera kita, yang dilembagakan oleh Yesus sendiri, yang dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang dengannya rahmat dari Allah. Jadi saudara-saudara begini, sakramen itu Yesus hadir di dalamnya. Dia sendiri yang mengambil tindakan, lalu kemudian itu diwariskan kepada Santo Petrus, diwariskan sampai kepada Bapa Suci, kemudian diwariskan sampai ke paroki-paroki kita pada saat ini. Itu kuncinya. Sakramen, Yesus sendiri yang bertindak di dalamnya. Yesus sendiri yang hadir di dalamnya. Lalu kemudian lebih lanjut di dalam katekismus Gereja Katolik. Ada 3 hal yang ada di dalam sakramen. Kalau diuraikan KGK 774 ini ada 3 hal yang terdapat di dalam sakramen. Yang pertama, pengadaannya oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri yang bertindak, Yesus yang hadir di dalamnya kemudian diwariskan kepada umatnya. Yang kedua, sebagai sebuah tanda yang kelihatan atau tanda perjanjian.
Yang ketiga, kuasanya untuk mendatangkan rahmat. Jadi, saudara-saudara, di dalam sakramen itu pasti ada rahmat di dalamnya. Oke. Sekarang mari kita lihat bagian selanjutnya. Nah, untuk sakramentali. Nah, sekarang apakah ini sudah mulai akan kelihatan apakah beda di antara keduanya? Kalau kita uraikan dari Sacrosanctum Concilium nomor 60, Konsili Vatikan yang kedua. Sakramentali atau sakramentalia adalah tanda-tanda yang dari segi simbol-simbol menyerupai 7 sakramen. Jadi dalam pengertian yang umum orang kadang-kadang mengatakan sakramentali itu adalah mirip sakramen, yaitu bisa dipahami. Namun berbeda dari segi lain karena sakramentali diadakan oleh umat gereja, bukan oleh Kristus. Tetapi di dalam sakramentali yang diadakan oleh umat gereja itu diharapkan memohon kehadiran Kristus sendiri supaya sakramentali ini dapat mengarah ke sakramen, 7 sakramen. Selanjutnya kita lebih jauh lebih dalam mengenai sakramentali. Istilah sakramen dan sakramentali pada gereja perdana. Saudara-saudara, mari kita lihat yang pertama. Di zaman gereja-gereja perdana dulu, kehidupan jemaat-jemaat awal dulu, misalnya di 7 jemaat yang pertama, segala sesuatu tindakan apapun yang kita lakukan, membuat tanda salib, membaca kitab suci, berdoa Bapa kami, melakukan pengusiran setan, segala-galanya disebut sebagai sakramen. Nah, itu dengan hal itu menjadi, maka dulu di zaman gereja-gereja awal itu sakramen itu menjadi banyak sekali. Apapun tindakan manusia dalam rangka mendekatkan diri pada Tuhan Allah, itu adalah sakramen. Pada tahun 1200, jadi sebenarnya 1000 tahun setelah Yesus itu barulah dipisahkan mana sakramen dan mana sakramentali. Tahun 1274 untuk pertama kalinya gereja mengajarkan dengan resmi mengenai jumlah 7 sakramen. Ketentuan ini ditetapkan dalam Konsili Lyon yang kedua. Mulai saat itu ada 7 sakramen dan yang lain-lainnya itu disebut sebagai sakramentali. Apa perbedaan pokok sakramen dan sakramentali? Perbedaan pokoknya sebenarnya ada pada sifat resmi dan tidak resmi. Kalau 7 sakramen itu karena Yesus sendiri yang hadir di dalamnya, maka dia merupakan perayaan yang resmi dari sebuah gereja Katolik. Sementara pada sisi lain, untuk perayaan-perayaan sakramentali itu tidak seresmi dengan 7 sakramen. Nah, atas konsekuensi ini, maka pemimpin dari setiap perayaan sakramen itu harus kaum tertahbis. Nah, kalau ada keadaan khusus itu akan kita kesampingkan dulu, kita bicarakan di lain kesempatan. Sakramentali bukan liturgi ataupun ibadat resmi gereja. Liturgi Ekaristi hari Minggu adalah perayaan resmi, sementara sakramentali ibadat-ibadat umum yang dilakukan oleh umat di dalam lingkungan tidak seresmi perayaan liturgi. Maka dari itu pemimpin ibadat sakramentali tidak harus selalu para kaum klerus atau tertahbis. Sakramentali ibadatnya dapat dipimpin oleh awam. Tetapi pada ibadat sakramentali tertentu itu tidak dapat dipimpin oleh awam. Nanti di kesempatan berikut saya akan berikan mana sakramentali yang boleh dipimpin oleh awam dan mana yang hanya boleh dipimpin oleh pastor. Bahkan ada sakramentali yang hanya boleh dipimpin oleh para uskup. Oke, kita lanjutkan. Makna ibadat sakramentali. Yang pertama, sakramentali disebut mirip dengan sakramen-sakramen karena sakramentali juga menggunakan aneka simbolisasi yang kita kenal dalam sakramen-sakramen. Nah, dalam pengertian ini, sakramentali itu senantiasa diarahkan menuju kepada sakramen-sakramen. Sebagai contohnya, ketika kita orang tua memberikan berkat batuk pada anak, batok untuk Jawa anak itu sebenarnya diarahkan pada sakramen baptis.
Ketika kita mengadakan pemberkatan orang sakit, itu sebenarnya mau diarahkan kepada sakramen pengurapan orang sakit. Ketika kita melakukan persiapan pernikahan malam hari, ada namanya di istilah Jawa, ada namanya ibadat sakramentali midodareni, itu sebenarnya mau diarahkan kepada sakramen perkawinan. Yang kedua, sakramentali tidak hanya merupakan perayaan kerinduan akan sakramen, tetapi juga sekaligus perayaan yang mengalir dari sakramen-sakramen. Ini yang saya sebutkan tadi. Pemberian berkat itu mengalir dari sakramen baptis. Pemberkatan barang-barang itu sebenarnya semua adalah mengingatkan kita pada sakramen baptis karena dia menggunakan air suci. Nah, dalam hal ini berarti ada korelasi tadi yang saya sebutkan, ada hubungan antara sakramentali dengan 7 sakramen. Jadi, apa yang kita lakukan di dalam sakramentali diharapkan itu akan nantinya mengarah kepada 7 sakramen yang sudah ada. Sakramentali pertama-tama menandakan karunia yang bersifat rohani. Jadi sebenarnya sakramentali itu adalah yang pertama-tama bukan benda sebenarnya. Bukan benda. Kemudian pada giliran berikutnya ibadat sakramentali tertentu dapat memberikan status sosial. Nah, jadi begini saudara-saudara. Di dalam ibadat sakramentali pada umumnya tidak ada perubahan status. Sebagai contoh misalnya kita memberikan berkat ini. Pemberkatan seperti ini kepada anak itu tidak membawa status baru kepada yang bersangkutan. Tetapi yang terjadi di dalamnya adalah kita memohonkan berkat dari Tuhan melalui sakramen baptis. Pun juga terjadi di dalam misalnya ibadat, misalnya pertunangan, tidak ada perubahan status di dalamnya. Secara yuridis eklesia, tidak ada perubahan status di dalamnya karena ya itu adalah merupakan proses permohonan berkat sehingga diharapkan besoknya akan terjadi sakramen perkawinan. Nah, hanya saja di dalam ibadat sakramentali atau perayaan sakramentali ada perayaan-perayaan tertentu di dalam sakramentali yang juga mengubah status sosial sebagaimana layaknya di dalam perayaan 7 sakramen. Sebagai contoh misalnya kita membangun gedung gereja. Setelah gedung gereja itu selesai, maka diadakan pemberkatan oleh Bapak Uskup. Nah, setelah gereja itu diberkati oleh Bapak Uskup, maka gedung gereja tersebut berubah status dari gedung biasa menjadi gedung yang hanya diperuntukkan untuk melakukan ibadah, melakukan perayaan-perayaan liturgi. Nah, dengan berubahnya status sosial tersebut setelah diresmikan, setelah diberkati oleh Bapak Uskup, maka dengan demikian gedung gereja tersebut tidak lagi sama dengan rumah makan. Maka gereja tersebut setelah diberkati tidak boleh lagi digunakan untuk makan-makan di dalamnya. Yang keempat, sakramentali menandakan karunia yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Jadi kalau telusuri ini jelas merupakan perbedaan antara sakramen dan sakramentali. Kalau di dalam sakramen Yesus sendiri yang bertindak, tetapi kalau di dalam sakramentali justru gereja yang bertindak membuat permohonan kepada Yesus dengan harapan di dalam ibadat sakramentali itu berkat Yesus akan hadir di dalamnya. Sekarang makna berkat. Ibadat sakramentali yang kita kenal sekarang ini juga kadang-kadang disamakan dengan ibadat berkat. Namun saudara-saudara, sekalipun kadang-kadang dipertukarkan antara ibadat sakramentali dengan ibadat berkat, sebenarnya tidak persis sama. Karena kalau ibadat berkat itu sangat luas, sementara ibadat sakramentali itu lebih diarahkan ke hubungannya dengan 7 sakramen. Jadi sakramentali lebih menekankan pada hubungannya dengan 7 sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, makna berkat sebagai karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, doa restu dan pengaruh yang baik. Sekalipun saudara-saudara, pengertian menurut kamus ini kadang-kadang dimaknai orang sebagai barang atau benda. Nah, itu adalah pengertian umum menurut Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita kembali ke tadi, bahwa sakramentali itu lebih mengarah kepada karunia-karunia rohani. Nanti pada bagian berikutnya barulah masuk pada bagian yang kita sebut sebagai berkat yang berupa benda atau harta benda.
Dalam pengertian Kristiani, berkat berasal dari bahasa Ibrani, berakah, yang berarti pujian syukur. Maka dari itu menurut aslinya sebenarnya ibadat berkat itu adalah ibadat pujian syukur, bukan ibadat untuk meminta lagi supaya diberikan harta, diberikan barang-barang, diberikan benda-benda, diberikan harta kekayaan. Jadi ibadat berkat itu adalah ibadat pujian syukur. Nah, ini juga masih kadang-kadang salah dimengerti oleh umat kita. Nah, sasaran dari pujian itu adalah Allah sendiri, karena dialah sumber segala sesuatu yang baik bagi kita sebagai umat beriman. Nah, dengan demikian, mendapatkan berkat bukan pertama-tama pada benda yang diperoleh yang tiba-tiba turun dari langit setelah kita bekerja keras. Menerima berkat berarti berada dalam persekutuan hidup dengan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita telusuri ini poin yang keempat, jelas lagi kembali kepada karunia-karunia roh tadi. Tidak pertama-tama dimaknai kepada harta benda. Bahwa kita memperoleh harta benda itu adalah hasil persekutuan hidup kita dengan Allah sendiri. Ketika kita ada bersekutu dengan Allah, hidup di dalam Allah, maka segala sesuatunya akan datang kepada kita, berkat-berkat itu akan datang kepada kita. Yang lain-lain yang berupa harta benda itu akan datang. Tetapi pertama-tama syarat yang pertama berkat adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Poin yang kelima, makna ibadat berkat. Yang pertama, sasaran ibadat berkat adalah hanya pada Tuhan Allah. Kita tidak dapat memohon berkat kepada leluhur yang sudah meninggal, termasuk kepada orang-orang kudus. Saya ulang saudara-saudara, kita tidak dapat memohon berkat kepada leluhur nenek moyang kita yang sudah meninggal, pun kepada orang-orang kudus yang ada di surga. Kita hanya dapat memohon berkat kepada Tuhan Allah. Lalu di mana relasinya kita dengan orang tua yang sudah meninggal, nenek moyang kita yang sudah meninggal? Di mana relasinya kita dengan orang-orang kudus yang sudah meninggal? Itu persekutuan para kudus di surga. Relasinya kita adalah kita memohon doa restu dari mereka supaya didoakan juga kepada Tuhan Allah. Jadi sasarannya jelas, Tuhan Allah sendiri, Tritunggal Maha Kudus. Nah, sekarang isi berkat. Isi berkat Kristiani selalu diri Allah sendiri yang dikaruniakan kepada kita manusia melalui putranya Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kenapa di dalam Roh Kudus? Karena berkat itu dalam karunia-karunia yang bersifat rohani. Dengan kata lain, segala karunia yang kita terima, kekuatan, kedamaian, ketabahan, kemampuan kita menghadapi segala macam persoalan, kebahagiaan, semua itu bersifat rohani, adalah buah dari persekutuan kita dengan Allah dan bukan merupakan tujuan ibadat berkat. Jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan ibadat berkat, sebenarnya kita tidak mengatakan Tuhan berikanlah saya kekuatan, Tuhan berikanlah kami ketabahan. Itu bukan ibadat sakramentali. Tetapi di dalam ibadat sakramentali semua itu, kekuatan, ketabahan, kedamaian, dan semua yang kita sudah peroleh itu sudah ada pada kita. Dan di dalam ibadat sakramentali, hal-hal inilah yang hendak kita kembalikan kepada Allah sebagai pujian syukur kita dalam rangka mempersekutukan diri kita, mempersatukan kita dengan diri Allah sendiri. Nah, sekarang tujuan ibadat berkat. Tujuan ibadat berkat adalah untuk dapat mempersatukan diri kita dengan Allah. Jadi di dalam ibadat berkat itu kita memohon supaya kita dapat dipersatukan dengan Allah sendiri sebagai sumber kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, pemberkatan rumah, pemberkatan kendaraan itu bukan tujuan supaya roh jahat, setan-setan, iblis lari dari rumah baru yang diberkati. Itu bukan itu maksudnya yang pertama, tetapi ibadat berkat pemberkatan rumah itu adalah untuk mempersembahkan diri kita, rumah kita kepada Allah kita, sehingga kita berada di dalam persekutuan hidup dengan Allah. Sehingga dengan demikian
apa yang sudah ada bersatu dengan Allah tidak akan mungkin diganggu lagi oleh iblis-iblis, setan-setan, dan turunan-turunannya itu. Jadi seperti itu. Makna pemberkatan rumah sebenarnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, sekarang kita masuk pada bagian terakhir. Ini bagian terakhir dari video ini. Sasaran yang diberkati adalah bukan pertama-tama pada barang-barang atau benda-benda, tetapi pada orang-orang yang akan menggunakan. Artinya begini, saudara-saudara. Ketika Anda membeli sebuah mobil baru, Anda manggil pastor, tolong diberkati mobil saya ini. Maka Bapak Pastor datang. Nah, kesannya adalah ketika Bapak Pastor memerciki air suci, kepada kita yang awam ini kesannya adalah bahwa mobilnya pertama-tama yang diberkati. Sebenarnya bukan maksudnya seperti itu, saudara-saudara. Air suci dibersihkan kepada mobil itu sasaran utamanya sebenarnya supaya orang-orang yang menggunakan mobil itu selamat sentosa, jauh dari segala macam mara bahaya, dan yang paling pokok adalah orang-orang yang menggunakan mobil itu senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa menyatukan dirinya dengan Tuhan Allah sendiri. Jadi ingat, sasaran pemberkatan bukan pertama-tama pada barangnya, bukan pertama-tama pada mobilnya yang diberkati itu, tetapi sasaran pertamanya sebenarnya adalah orang-orang yang menggunakan mobil itu. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, video ini akan bersambung dalam episode-episode selanjutnya, maka yang berikut sebenarnya saya akan memilih apakah tentang aturan memimpin ibadat sakramentalia oleh awam, atau juga nanti kita lihat apakah yang terlebih dahulu tentang jenis-jenis sakramentalia. Sampai di sini saudara-saudara, semoga videonya bermanfaat, dan apabila ada yang ingin Anda sampaikan, Anda ingin berkomentar, silakan ditulis di kolom komentar dan saya akan berdiskusi, kita akan berdiskusi bersama-sama. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.